A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ma'ahu tawakkalahi innamallahu muzlihi wa nabiyyu mustaqi an tahijjah raddamuhu wa tafi'id minallahi da'alikum. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberkahi rahmat serta berkah yang sangat mulia. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para saudara sekalian yang selalu dirahmati, yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita hidup hanyalah untuk beribadah. Semua makhluk hidup, terutama umat Islam, dianjurkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi apapun tetaplah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat merupakan salah satu kunci utama iman. Kalau orang-orang yang mau meningkatkan iman adalah salah satu dengan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tuwad'ankum tatawarrabum ma'atalamin innahu qad al-hisab. Bahwasanya hal yang memang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal. Semuanya yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah suatu dimintakan hisab suatu saat. Dan kini kalau kita semasa hidup kita tidak melakukan hal-hal yang baik, terutama apalagi ketika kita ingin melakukan kebaikan, apalagi itu sholat hanya untuk Allah saja kamu tidak lakukan, ibadah untuk Allah saja kita tidak lakukan, apalagi dengan untuk kita mendapatkan surga. Apakah kita pantas ja'ankul firdausu alla astaghfirullah fi jannah? Apakah kita pantas ketika kita tidak pernah beribadah, tidak pernah berzakat, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, bahkan perilakunya tidak mencontohkan sebagai orang-orang yang beriman, tidak mencontohkan sebagai umat Islam? Apakah hal tersebut merupakan bukti, merupakan salah satu kunci kita untuk mendapatkan surga Firdaus, apalagi surga Allah? Nah, itulah para saudara sekalian, selagi hidup manusia itu diperintahkan untuk beribadah. Itu terletak pada Quran surat Al-Maidah, Quran surat Al-Makkiyah. Allah memberitakan, ya ayyuhalladzina amanu wa aqu wajabu kul mahrafahu kul matawadduhum madaliha fil azab. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya engkau wala tahsakuna fi salat, lakukanlah salat antahu darafi'in tabil azab wal azabihi wal azabiyal amruh. Dan sesungguhnya azab itu merupakan azab yang pedih, dan sesungguhnya orang yang beriman tidak akan merasakannya. Dan disitulah ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang beriman tidak akan pernah mendapatkan azab kecuali perilakunya itu mencontohkan perilaku Rasulullah SAW. Dan begitu pun dengan kita, manusia hidup untuk Allah. Kita hidup karena Allah dan kembali karena Allah. Kita dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita untuk hidup karena Allah, maka lakukan solat. Ma'ahu wa ma'akuladani ya tifi'i jamhukul iman. Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman di dalam kitab suci Al-Quran, wahai orang beriman, adalah orang yang terus menerus taat kepada Allah, bukan yang terus melalaikan Allah. Dan itu yang dikatakan orang beriman. Kalau seandainya kita melakukan salah satu contoh perilaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahawwal idlazi, orang yang beriman itu adalah konsisten dalam keimanannya. Apa? Sekarang beriman, besoknya tidak beriman, bukan seperti itu orang dikatakan orang beriman. Artinya apa? Dikala mereka susah senang, tetap mereka lakukan adalah sholat, pendekatan diri. Dia melakukan perbaikan diri, perbaikan hati, perbaikan batin. Artinya apa? Yaitu hatinya diperbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyakit hati kita urusan kepada Allah tidak ada, penyakit hati kita kepada urusan manusia itu juga tidak ada. Dan sembuhnya penyakit hati adalah dengan kita sholat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua cerita kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Pembantu, Allah lah yang membantu kita dalam segala hal. Dan ingatlah para saudara sekalian, kalau kita hanya datang kepada Allah, hanya kita butuh, Allah tidak mempermasalahkan. Yang jadi masalah, apakah itu yang kita menjadikan salah satu kita dikatakan sebagian orang beriman? Apakah itu yang dikatakan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kita terus melakukan sholat? Jadi kalau rasa malas sholat itu biasa, merasa malas untuk sholat kita itu merupakan salah satu tantangan bagi umat Islam untuk terus beribadah kepada Allah, sehingga
semua, apalagi kejelekan yang menjadikan salah satu tantangan. Apalagi kejelekan yang menjadikan kita akan dapatkan resiko, akan ada tantangan. Kebaikan pun saja akan ada tantangan, apalagi urusannya dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita ingin berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malas banyak. Bahkan kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita hanya butuh. Kalau kita tidak butuh, kita tidak akan mendekat kepada Allah. Dan itulah bukti manusia kalau kita akan mendapatkan murka Allah. Tidak ada salahnya kalau Allah memurkai hambanya. Tidak ada salahnya kalau Allah memberikan peringatan kepada hambanya sehingga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dunia seperti apa yang kita lakukan? Kesenangan dunia seperti apa yang kita nikmati? Pertemanan yang kini yang kita temani, semua orang yang kita temani, kamu banyak relasi, kamu banyak pertemanan, kamu banyak pergaulan, kamu banyak yang dikenalkan, tapi kau melalaikan Allah, yang kau dapatkan adalah teman yang munafik. Sesungguhnya la sahfukul amtabu sabrulihi ilsunah wa ladhum mujana fihi taifakna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan orang-orang baik kepada dirimu, jadikanlah salah satu sahabat. Dan kalau kita hanya meninggalkan Allah, hanya urusan kita mempunyai masa teman, masa remaja, itu salah saudara sekalian. Yang kita gunakan di masa hidup, kita terus melakukan pendekatan sesama manusia sama, pendekatan dengan Allah juga sama. Dan begitulah kita. Kalau kita meninggalkan Allah hanya urusan pekerjaan, bukankah yang kamu mendapatkan suatu pekerjaan tersebut karena izin Allah? Kamu tidak akan bahagia dalam dunia kalau Allah tidak meridhoi. Kamu tidak akan mendapatkan kenikmatan kalau Allah tidak akan memberi. Dan itulah kalau kita tidak akan pernah mengingat Allah. Kita tidak akan pernah mengingat rasa sakit kita sehingga kita terus menerus sombong di hadapan Allah. Artinya apa? Datang hanya perlu. Dan kita harus malu pada saudara sekalian. Manusia saja kalau hanya datang untuk perlu, tidak akan pernah menanggapi kau untuk kedua kalinya. Dan berbeda dengan Allah, kamu datang hanya perlu saja, Allah tetap untuk terbuka welcome kepada Anda. Jadi kalau kamu bertobat, ayolah bertobat sekali saja. Tidak harus terkhusyuk, tidak harus tawadduh dengan urusan dunia. Kita uruskan dunia ini, kita pasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sepatutnya berusaha dan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu anta fikum wa su'uhu wal jamihi wal abrasalna. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wa antahi fa rasulillah syafa'an lillahi alamin. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habbul nahwat an nahiyati fi ilyajihi arwaduhu madfalkana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.